Belgia memetik kemenangan tipis namun penting atas Polandia di lanjutan UEFA Nations League. Gol tunggal Michy Batshuayi memenangkan mereka 1-0. Laga Polandia melawan Belgia dalam lanjutan grup 4 UEFA Nations League A berlangsung di Narodowy Stadium, Warsawa, Rabu dini hari. Tim tamu sudah langsung memimpin pada menit ke-16. Sundulan Batshuayi memanfaatkan umpan silang Yuri Tielemans menempatkan Belgia di atas angin. Die Rode Duivels lantas nyaman menguasai bola, tetapi tak berhasil menambah gol di sisa waktu. Polandia di saat yang sama juga tak bisa keluar dari tekanan. Hanya satu peluang on target dicatatkan Robert Lewandowski dan kawan-kawan sepanjang 90 menit. Skor tak berubah sampai laga usai. Belgia memetik tambahan poin penting untuk menempel Belanda di puncak grup 4 UEFA Nations League. Tim besutan Roberto Martinez itu mengumpulkan 7 poin dari 4 laga, tertinggal 3 poin dari Belanda yang memimpin. Polandia sementara ada di posisi ketiga dengan 4 poin. Mereka unggul 3 poin dari Wales yang mendekam di dasar klasemen dengan baru mengumpulkan 1 poin. Belgia butuh kemenangan di 2 laga sisa, yakni melawan Wales dan Belanda untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Aurelien Tchouameni rupanya sempat dirayu Kylian Mbappe untuk bergabung di Paris Saint-Germain. Sang gelandang ternyata tetap memilih Real Madrid. Tchouameni menjadi pemain muda yang diincar banyak raksasa musim ini. Penampilan apiknya bersama AS Monaco menjadi pemicunya. Akhirnya Los Blancos bisa menggaetnya dengan bandrol 80 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Sebelum pindah ke Madrid, Aurelien Tchouameni rupanya lebih dulu dirayu Kylian Mbappe. Striker Prancis itu mengajaknya bermain bersama di Paris Saint-Germain. Namun Tchouameni menolaknya. Pemain 22 tahun itu tetap memilih Real Madrid. Kylian tahu saya akan meninggalkan AS Monaco dan dia ingin tahu apakah saya tertarik bergabung ke Paris Saint-Germain. Tapi pilihan pertama saya adalah Real Madrid. Saya sangat senang di sini untuk memulai cerita di Real Madrid, klub terbaik di dunia. Saya sangat senang dan ingin bermain untuk memenangkan lebih banyak gelar buat klub ini. Terima kasih kepada presiden, agen saya dan keluarga yang berada di sini, kata Tchouameni. Musim lalu Tchouameni bermain galak di lini tengah AS Monaco yang finish ketiga di Ligue 1. Pemain kelahiran Rouen itu membuat 101 intercept dan rajin berduel di udara. Tak cuma itu, Tchouameni juga tak segan menekan lawan-lawannya. Tercatat 12 kartu kuning ia koleksi dari 50 penampilannya di semua kompetisi. Dengan usia mudanya, Aurelien Tchouameni dibuat sebagai penerus Casemiro yang selama ini menjadi gelandang bertahan Real Madrid selama sedekade terakhir. Kedatangan Antonio Rudiger nampaknya tak mengganggu masa depan seorang Jesus Vallejo. Terbukti Real Madrid sudah memutuskan untuk mempertahankannya di tim. Ini dikarenakan pelatih Carlo Ancelotti berharap ia bisa menjadi pelapis pertahanan Real Madrid musim depan. Meski tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain di Real Madrid, namun Jesus Vallejo bakal tetap dipertahankan oleh klub musim depan. Sebelumnya masa depan Vallejo sempat tidak jelas karena ia bukan pemain prioritas untuk tim utama. Seperti dilansir ESPN, keputusan Madrid untuk mempertahankan Vallejo bukan tanpa alasan. Carlo Ancelotti ingin memanfaatkan Vallejo sebagai pelapis, sekaligus menjamin kedalaman skuad Madrid. Vallejo sendiri sejatinya masih memiliki kontrak hingga 2025 nanti. Musim lalu total menit bermain Vallejo hanya 353 menit saja. Hanya 2 pemain Madrid yang total menit bermainnya di bawah Vallejo, yakni Dani Ceballos dan Gareth Bale. Persaingan di posisi bek tengah memang cukup berat untuk Vallejo. Apalagi Madrid juga baru saja mendatangkan Antonio Rudiger dari Chelsea. Itu berarti Vallejo menjadi pilihan kelima untuk posisi bek tengah di belakang David Alaba, Eder Militao dan juga Nacho. Vallejo merupakan pemain didikan Akademi Real Zaragoza. Ia bergabung dengan Los Blancos pada 2015 silam. Namun sejauh ini baru 17 kali bermain di La Liga. Vallejo sejauh ini sudah 4 kali dipinjamkan, salah satunya ke Wolverhampton. Sejak musim lalu sudah beredar kabar bahwa Asensio bakal cabut dari Real Madrid. Ini disebabkan sang winger mulai tergusur dari skuad Los Blancos, di mana Carlo Ancelotti lebih suka memainkan Rodrigo di sektor sayap. Agen Asensio Jorge Mendes langsung bergerak. Ia membuka komunikasi dengan Manchester United agar Asensio bisa bermain di Old Trafford pada musim depan. Dilansir Corriere dello Sport, transfer Asensio ke MU ini berpotensi jadi kenyataan.
karena Real Madrid bakal menjualnya dengan harga terjangkau. Laporan tersebut mengklaim bahwa Real Madrid tidak terlalu gusar jika ditinggal oleh Asensio, karena sang manajer lebih condong untuk memainkan Rodrigo di sektor sayapnya, sehingga Asensio bakal terdepak dari tim utama El Real. Laporan itu juga mengklaim bahwa Real Madrid tidak akan membandel harga Asensio terlalu tinggi di musim panas ini, disebabkan kontrak sang Wenger akan habis di tahun 2023. Ketimbang melepaskannya secara gratis, El Real lebih memilih menjualnya di musim panas ini. Kubu Los Blancos menginginkan sekitar 30 juta euro untuk sang Wenger. Jadi mereka berharap MU bisa lekas menawar sang pemain. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU bukan satu-satunya tim yang sedang didekati Asensio saat ini. AC Milan dilaporkan juga meminati pemain timnas Spanyol itu, sehingga mereka juga sedang menego Madrid untuk transfer Asensio. Bek sayap timnas Brazil Marcelo dilaporkan bakal reunian dengan Mesut Ozil di Fenerbahce setelah meninggalkan Real Madrid. Marcelo telah resmi berpisah dengan Real Madrid setelah mengabdi selama 15 tahun. Perpisahan itu terjadi lantaran kontrak Marcelo yang habis pada Juni 2022 tidak diperpanjang oleh Real Madrid. Artinya Marcelo akan pergi dari Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer. Hingga saat ini bek kiri timnas Brazil itu memang belum memberikan penjelasan akan pindah kemana setelah berpisah dengan Los Blancos. Dilansir dari Goal, Marcelo berpeluang besar untuk melanjutkan karirnya di Liga Turki untuk bergabung dengan Fenerbahce. Pasalnya Fenerbahce diklaim akan melayangkan penawaran resmi kepada Marcelo dalam beberapa hari ke depan. Marcelo juga kabarnya terbuka untuk bergabung dengan Fenerbahce karena ingin bermain di Liga Champions musim nanti. Jika transfer itu terwujud, maka Marcelo bakal reuni dengan mantan rekan timnya di Real Madrid, Mesut Ozil. Ozil pernah satu tim dengan Marcelo di Real Madrid selama 3 musim, dari 2010 hingga 2013. Timnas Belanda menang dramatis ketika menjamu Wales dalam lanjutan matchday grup 4 UEFA Nations League. Mereka menang 3-2 berkat gol telat Memphis Depay. Belanda mampu membuka keunggulan mereka di laga ini pada menit ke-17 setelah umpan Vincent Janssen dikonversi menjadi gol melalui tendangan kaki kanan Noah Lang. Berselang 6 menit Belanda menggandakan keunggulannya, kali ini melalui upaya individu Cody Gakpo yang merangsek ke lini pertahanan Wales sebelum akhirnya pemain melepaskan tendangan keras kaki kanan yang menghujam gawang dari Wayne Hennessy. Tertinggal 2 gol, Wales bereaksi dan mampu memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-26 setelah umpan Harry Wilson dimaksimalkan tendangan kaki kanan Brennan Johnson. The Dragons mampu menyamakan kedudukan pada waktu tambahan babak kedua berawal dari pelanggaran Tyrell Malacia kepada Connor Roberts di kotak terlarang. Wasit memberikan hadiah penalti kepada Wales. Gareth Bale yang maju sebagai Algojo sukses melaksanakan tugasnya. Ketika pertandingan hampir berakhir imbang, Belanda memastikan diri keluar sebagai pemenang setelah penyerang Barca Memphis Depay mencetak gol pada menit ke-90. Kemenangan itu mengukuhkan posisi Belanda di puncak klasemen sementara grup 4 UEFA Nations League dengan raihan 10 poin dari 4 pertandingan, sedangkan Wales berada di peringkat 4 dengan torehan 1 poin. Mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane santer disebutkan akan didapuk menjadi pelatih baru Paris Saint-Germain menggantikan Mauricio Pochettino. Kabar itu merebak meski PSG belum mengumumkan apapun tentang rencana memecat Pochettino. Mauricio Pochettino baru 18 bulan menangani Paris Saint-Germain, namun masa depannya di klub Paris itu sudah menjadi perdebatan panas. Pelatih asal Argentina itu gagal mempersembahkan trofi Liga Champions yang sangat diidamkan petinggi klub dan supporter. Langkah mereka di Liga Champions musim lalu kandas di babak perempat final yang dramatis kontra Real Madrid. Paris Saint-Germain sebenarnya tidak hampa gelar. Mereka berhasil merebut 3 trofi, yaitu di Ligue 1, Coupe de France, dan Trofi des Champions. Namun 3 gelar itu dianggap tidak menggaransi masa depan Pochettino di PSG. Kehilangan kursi pelatih yang didudukinya, Paris Saint-Germain kemudian akan menuju Zidane sebagai penggantinya. Laporan itu mengatakan jika mantan pelatih Madrid berusia 49 tahun itu sedang melakukan perjalanan ke Qatar, dia akan bertemu dengan pemilik Paris Saint-Germain dan menyelesaikan perincian sisa kontraknya. Penunjukan Zidane sebagai pengganti Pochettino bukan tanpa alasan. PSG tergiur dengan rekam jejak kesuksesan Zidane di Liga Champions bersama Real Madrid.